Mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Jumpa lagi dengan kita di Another Spooky Night. Nah, jadi di episode zona horor kali ini kita akan jalan-jalan guys, mengajak kalian berwisata horor ke tempat-tempat wisata yang bisa dibilang anti mainstream guys. Dan tempat-tempat wisata yang akan kita kunjungi di episode kali ini tuh membuat kita tertakutkan. Ya, tapi kita nggak langsung ke tempatnya ya guys ya. Kita nggak ngevlog, kita virtual aja. Widih. Virtual ya. Nah, sebelum kita menjelajahi tempat-tempat wisata horor itu, lebih baik kita cari hotel dulu. Kan kalau nggak nginep, kita mau nginep di mana? Iya. Masa di emperan toko? Dan hotel tempat kita nginep ini juga nggak kalah creepy-nya guys. Ini juga anti mainstream karena di situ banyak badut-badutnya guys. Wih, boneka badut, patung badut, pajangan badut, bahkan ada lukisan badut. Pokoknya serba badut. Ya karena namanya adalah Clown Motel guys, penginapan badut yang ada di Amerika Serikat. Nah, daripada kita penasaran, mendingan langsung aja kita cek-cek dulu ya guys ya. Kita review hotelnya. Apakah semenyeramkan itu? Ya kali aja kita betah tinggal di situ karena kan hotelnya unik. Tapi enggak untuk kalian yang fobia badut ya guys. Pastinya kalian akan tertakutkan. Langsung aja kita check in ke hotelnya ya guys ya. Bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya karena kalian bisa saja Ngumpul di celana. Deng-deng. Oke, sebelum kita berwisata ke tempat-tempat yang seremnya, kita check in dulu ke hotelnya guys ya. Jadi kita udah menemukan hotel yang nggak biasa-biasa aja. Nah, jadi di sini ada sebuah hotel, ini lebih tepatnya motel sih atau penginapan. Jadi kalau motel sama hotel itu sebenarnya beda ya tuh ya. Dan namanya adalah seperti yang kita bilang tadi, Clown Motel atau penginapan badut guys. Nah, jadi usutnya usut, motel atau penginapan ini terletak di tengah-tengah gurun Nevada di dekat Las Vegas, Amerika Serikat guys. Creepy, bertemakan badut, tempatnya di tengah-tengah gurun lagi. Tambah eerie ya guys ya, spooky apalagi kalau malam-malam. Dan selain itu juga Clown Motel ini terlihat lebih creepy, lebih menyeramkan dengan dekorasi yang dibuat seperti film horor klasik guys. Ya kayak It itu loh tahun 90-an itu. Pokoknya film-film badut jadul guys. Ngebayanginnya aja udah serem ya, apalagi kalau kita nginep di situ. Kan nggak lucu pas di dalamnya itu ada patung badutnya, tiba-tiba pas jam 12 malam atau 3 AM dia gerak-gerak sendiri. Melirik-melirik gini doang serem loh guys, apalagi jalan. Bangun jam 3 pagi at 3 AM bangun Dibawain badut jam 3 pagi. Usutnya usut berbagai jenis ukuran badut menghiasi motel itu guys. Mulai dengan badut dengan ukuran manusia yang sedang duduk di kursi sampai badut yang ditata di rak guys. Macem-macem ya badutnya ya. Pernak-pernik Iya, ya. dibuat seolah-olah kayak real gitu badutnya. Terseram. Konon kabarnya sejak puluhan tahun yang lalu, Clown Motel ini dijadikan sebagai tempat istirahat bagi mereka para supir truk dan juga para wisatawan yang sedang berhenti di Jalan Highway 95, Jalan Raya 95. Dan Highway 95 ini terletak setengah perjalanan antara kota Las Vegas dan juga kota Reno. Tahu Las Vegas nggak? Dan selain itu, para tamu juga diperkenalkan dengan tema badut dan lampu neon bergambar badut tertawa. Sampai ada juga badut yang lagi main bola di tempat parkir guys. Jadi badutnya dibuat seolah-olah lagi main bola gitu, sepak bola. Berarti patung atau boneka gitu? Patung ya kayaknya. Kayaknya patung. Usutnya usut ketika memasuki lobi motel berpanel kayu. Tamu-tamu juga akan disambut oleh badut bermata kaca yang tersenyum dari rak setinggi langit-langit. Di atas itu ya? Iya. Halo. Ya Serem banget ya guys ya. Gak bisa bayangin kalau kita itu ada fobia badut. Cuman kalau badutnya Pennywise ya beda cerita. Kalau badutnya badut kita juga takut guys. Clowning ya guys ya, clownery. Konon bagi mereka yang menderita coulrophobia atau fobia sama badut, tenang aja guys, kalian bisa nginep di situ dengan tenang karena ada kamar khusus yang di dalamnya itu nggak ada boneka badutnya. Tapi ada tapinya guys, walaupun nggak ada badutnya tapi di kamar ke-28 itu tetap aja ada gambar badut, yang mana gambar badutnya itu tergambar di dinding di atas tempat tidur. Ada gambar badut sirkusnya gitu loh guys. Tetap aja ya kan, tetap yang punya fobia sama badut ya tetap ngeri karena masih ada gambar badutnya. Kecuali tuh kalau gambar pisang gitu nggak apa-apa, iya kan? Iya, Gambar buah gitu, makanan. Yang penting jangan gambar badut aja. Kalau kita bilang sih ya masih serem ya, apalagi bagi mereka yang punya fobia sama badut atau coulrophobia itu tadi guys. Nah, karena ada beberapa pengunjung yang punya fobia badut atau takut
takut sama badut, jadi mereka ini meminta agar gambar badut itu ditutupi sehelai kain guys. Nah itu handuk atau taplak atau pokoknya kain lah guys, atau dihapus mungkin. Bang nggak susah ya itu kan dicat-cat gitu loh. Ya harusnya kalau diperuntukkan untuk mereka yang takut sama badut ya ngapa masih dikasih badut, walaupun cuma gambar doang ya tetap serem kan ya. Tapi ya di sisi lain ini clown motel atau penginapan bertema badut. Nah, Iya kan? namanya aja udah Iya, namanya aja udah ada embel-embel badutnya. Usutnya usut, walaupun terkesan menyeramkan, creepy, mengerikan, terseram bagi sebagian orang, tapi ternyata clown motel atau penginapan badut ini memiliki ulasan yang positif guys di TripAdvisor. Sebagian besar tamu yang pernah menginap di motel itu memberikan peringkat motel ini sebagai sangat bagus. Dan selain itu juga ada yang komen gini guys, memberikan sebuah peringatan bagi kalian yang takut sama badut atau ada fobia sama badut. Jika kamu memiliki fobia terhadap badut, tempat ini bukan untuk kamu. Ya tahu, takut badut nekat nginep di situ ya. Kelewat hebat itu ya. Iya. Usutnya usut, salah seorang pengulas yang memberikan peringkat 4 bintang. Dia berpendapat kalau hotel ini aneh tapi layak guys. Aneh tapi ya fasilitasnya oke, bikin betah. Tapi tetap ya guys ya, senyaman apapun hotelnya itu, bagi kamu yang ada fobia badut sangat-sangat nggak disarankan untuk nginep di situ. Kan biasanya orang itu penasaran, takut tapi penasaran. Dan selain itu, clown motel ini konon bukan sekedar bangunan aja guys, bukan sembarang bangunan. Tapi ternyata clown motel ini menjadi legenda kota setempat guys. Ada cerita-cerita mistisnya, ada sisi seramnya gitu loh guys. Sisi seramnya yang bener-bener serem. Konon beberapa tamu yang pernah menginap di motel itu mengaku kalau mereka ini pernah melihat pajangan-pajangan badut yang gerak-gerak sendiri pada malam hari guys. Serem. Lebih serem. Ini yang kita omongkan tadi kan, kalau kedep-kedep doang gini, doang ya serem. Dan yang lebih ngerinya lagi, fakta kalau di dekat hotel ini tuh ada kuburannya guys. Di dekat clown motel ada pemakamannya. Dan kuburan itu bernama Tonopah Cemetery guys. Dan kalian tahu kuburannya itu udah lama banget guys. Kuburan jadul sejak tahun 1901 sampai 1911. Loh, apa bang ngerinya? Kan itu cuma kuburan doang. Ya kuburan di sini juga ada. Nah ngerinya tuh di sini guys. Jadi kabarnya ada 300 jenazah pekerja tambang yang tewas mengenaskan karena kebakaran hebat di tahun 1911 dan dimakamkannya itu di pemakaman Tonopah Cemetery itu. Dan selain itu juga ada jenazah warga kota setempat yang meninggal karena wabah penyakit misterius. Lebih serem ya? Iya. Usutnya usut, sayangnya setelah 20 tahun beroperasi, motel yang sering diinapi oleh supir truk sama geng motor ini udah dijual pada tahun 2017 silam guys. Ditawarkan seharga 11,9 M, 11,9 miliar rupiah. Bukan tanpa alasan ya guys ya, karena si pemilik hotel ini yang bernama Bob Persetti itu dia mau pensiun, udah nggak mau lagi lanjutin bisnisnya itu. Kenapa nggak diturunkan ke anaknya atau saudaranya gitu ya? Atau ngebayar orang terus nanti bagi hasil gitu ya. Ya mungkin nggak ada yang mau karena gitu ya, kita sama-sama kata ya guys ya. Tapi terlepas dari itu, gimana guys menurut kalian tentang clown motel ini atau penginapan badut ini? Mungkin kalau penginapan badut ini masih ada, akankah kalian tertarik untuk menginap di clown motel? Kalau ada kesempatan, tulis aja pendapat kalian di bawah guys. Nah kita kan udah nemu hotelnya guys. Lanjut ya guys ya, mari kita berwisata. Tempat wisata horor yang akan kita kunjungi pertama ini ada yang namanya Pulau Boneka Xochimilco atau Xochimilco guys. Tulisannya ada di layar ya guys. Yang pasti pulau boneka menyeramkan ini ada di negara Meksiko. Ayo kita ke loket beli tiket. Nah setelah kita masuk ke tempat wisatanya ini, kita lihat tuh di pepohonan banyak sekali boneka-boneka yang tergantung guys. Tapi bonekanya itu kalau kita lihat-lihat creepy banget, karena ya tatapannya kosong, matanya terbelalak, terus juga kayak rusak-rusak gitu guys. Ya mungkin karena udah lama gitu di situ ya. Terseram. Tapi ternyata ada latar belakangnya guys. Kenapa kok pulau itu menjadi seperti itu? Konon legenda setempat menuturkan di hutan Meksiko ditemukan jenazah seorang gadis kecil yang mengambang di tepi sungai. Mengetahui hal itu, kemudian penjaga sungai langsung membawa jenazah anak kecil itu tadi ke tepi sungai, yang ternyata si gadis itu lagi megang boneka guys. Nah untuk mengenang mendiang sang gadis kecil, akhirnya si pria itu atau penjaga itu tadi menempatkan atau menggantungkan boneka si gadis kecil itu di pohon yang berada nggak jauh-jauh dari TKP kejadian guys. Tapi usutnya usut, setiap hari si pria itu selalu membawa boneka dan digantungkan di pohon guys, di pohon yang ada di pulau itu, dan terus menerus dilakukan sampai akhirnya si pria itu meninggal dunia. Jadi sampai pohon-pohon yang ada di pulau itu penuh sama gantungan-gantungan boneka. Ya itulah guys, karena dia ini respect sama si gadis itu untuk mengenang gitu, jadilah dia menggantungkan boneka-boneka tiap hari, bawa boneka ke pulau itu terus digantungkanlah di pohon-pohon. Konon yang lebih creepy-nya lagi, kalau boneka-boneka itu kerap bergerak
dan mengeluarkan suara jeritan-jeritan yang mengerikan di tengah malam. Dan selain itu ada juga orang yang mengklaim kalau dia mendengar boneka itu saling berbisik dan mengganggu setiap pengunjung yang datang. Ih, ngeri ya guys ya. Ini creepy-nya udah kelewat creepy ya guys. Latar belakangnya pun juga begitu. Jadi ya terseram. Tapi gimana guys menurut kalian tentang pulau boneka yang ada di Meksiko ini? Tulis aja pendapat kalian di bawah. Apakah serem atau biasa aja? Atau mungkin kalian tertarik juga mengunjungi pulau boneka berhantu ini? Lanjut lagi ke tempat wisata yang berikutnya, yang ini nggak kalah creepy-nya, nggak kalah menyeramkannya daripada yang sebelumnya guys. Di sini ada Pulau Iblis di French Guiana. Judulnya aja udah serem. it's so creepy, terseram. Nah udah jelas ya guys ya, Pulau Iblis ini terletak di French Guiana. Kalau kalian nggak tahu, cari aja di Google. Konon pulau itu adalah salah satu lokasi yang digunakan oleh pemerintah Prancis untuk mengasingkan dan menghukum lawan-lawan politik atau oknum yang dianggap sebagai paling mengancam. Selama beberapa dekade, pulau ini dikenal sebagai penjara paling brutal di dunia guys. Karena bukan tanpa alasan, ternyata udah ada ribuan orang yang tewas saat tinggal di pulau ini. Ini udah lebih serem daripada yang sebelumnya. Usut banyak diantaranya yang meninggal karena penyakit tropis endemik. Sementara lainnya meninggal karena kebrutalan pemerintah itu sendiri. Sekarang akses menuju pulau ini udah ditutup guys. Selain banyak jasad dan tulang belulang yang berserakan, penyakit endemik masih menjadi ancaman di wilayah itu. Resiko ya berarti? Iya, ini kalau menurut kita yang paling serem ini sih. Tapi gimana menurut kalian tentang Pulau Iblis yang ada di French Guiana ini? Tulis aja pendapat kalian di bawah guys. Mungkin ada info-info atau penjelasan yang belum kita jelaskan di video kali ini. Nah itu dia tadi tempat-tempat wisata horor yang anti mainstream ya guys ya. Tempatnya itu creepy banget, eerie, spooky, dan terseram. Tapi gimana menurut kalian dari tempat-tempat itu tadi? Tulis aja pendapat kalian di bawah guys. Mungkin masih ada tempat-tempat wisata horor yang lainnya lagi yang gak kalah seremnya. Kalian boleh banget tambahkan di bawah. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada zona horor kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kalau kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy-creepy lainnya, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilistop. Look at this, look at that. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.